Dari Zoom saja nih. Atau nyetir lah, bagaimana kalau kita nyetir kapal itu ada di situ. Kemudian kita mengendalikan alat-alat pengendalian pendorongan kapal selam, kemudian pengendalian bagaimana kita akan menyelam dan bagaimana kita akan timbul ada di ruang kontrol air. Di situ ada ruang mesin. Ruang mesin ya tentunya seperti namanya, di situ permesinan semua ada di bagian paling belakang. Mungkin secara umum itulah bagian-bagian dari kapal selam. Begitu Mas Ulil. Terima kasih. Terima kasih Pak Wirawan atas jawabannya, dan ternyata harapan Kak Ulil tadi sama dengan harapan kita semua, yaitu dapat melihat kapal selam secara langsung. Dan untuk satu lagi ya Pak Operator, kita ambil satu lagi pertanyaan terakhir akan saya bacakan. Pertanyaan dari Kak Desti Anggreni. Bagaimana cara menggunakan teritorial laut Indonesia atau teknisnya bagaimana Pak? Seperti itu Pak Wirawan, silakan menjawab pertanyaan. Cara mengamankan teritorial laut. Bagaimana cara teknis mengamankan teritorial laut? Pada dasarnya Angkatan Laut itu memiliki berbagai macam operasi. Yang operasi tersebut adalah menghadirkan kekuatan Angkatan Laut sebagai fungsi penegakan kedaulatan maupun hukum di laut. Nah, dalam operasi tersebut ada operasi laut sehari-hari. Bagaimana Angkatan Laut menghadirkan kapal-kapal perangnya di seluruh penjuru perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Kapal-kapal perang tersebut berpatroli setiap hari, mengidentifikasi kapal-kapal yang melewati perairan yurisdiksi nasional. Apabila kapal perang menemui atau mengetahui ada kapal yang mencurigakan, dinilai mencurigakan, akan dilaksanakan pemeriksaan kapal tersebut. Sebelumnya juga akan dilaksanakan komunikasi dengan kapal-kapal yang melalui perairan Indonesia. Dengan demikian, secara nyata, begitulah cara Angkatan Laut melaksanakan penegakan kedaulatan maupun hukum di laut. Tentunya hal tersebut juga ada koridor-koridor peraturan maupun hukum yang harus ditegakkan, harus dipatuhi oleh TNI Angkatan Laut sendiri dalam melaksanakan tugas maupun kewajibannya di laut. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai jawaban pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Wirawan atas jawaban dari pertanyaan teman-teman peserta. Dan sebenarnya ini masih banyak Pak pertanyaan yang belum terjawab, tapi karena durasi, untuk sesi tanya jawab kita tutup sampai di sini. Dan terima kasih untuk Pak Wirawan. Setelah itu kita akan masuk ke acara terakhir dari sesi 1 ini Pak, yaitu penyerahan buku atau puisi untuk Nanggala yang berjudul Karangan Bunga Dalam Kata secara simbolis kepada yang terhormat Ibu Dwi Kunchorowati selaku Ketua STKI
Bapak Rahmat Febrianto dan Bapak Wirawan dipersilakan untuk mengambil posisi. Ya, bagaimana Pak Wirawan? Apakah sudah siap? Ya. Ini Bapak, ini persembahan kami untuk para prajurit yang telah gugur melaksanakan tugas. Inilah ekspresi emosi, simpati kami, doa kami, bangga kami kepada para prajurit yang telah gugur dan Nanggala tetap semangat untuk melaksanakan tugas untuk selanjutnya. Allah akan bersama kita menegakkan NKRI dari sisi laut. Kami serahkan persembahan kami, semoga bisa menjadi kenangan bagi kita semuanya. Ya, untuk Pak Operator silakan dipotret. Apakah sudah siap? Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, terima kasih dan tahan dulu ya Pak, karena kita akan bersama dengan Bapak Wirawan. Ya, dengan posisi tangan seperti ini ya Pak Bu. Ya, bagaimana Pak? Sudah siap? Ya, slide pertama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kedua. 1. Dan slide ketiga, apakah masih ada Pak Operator? Satu lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke posisi semula. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wirawan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di
it's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts. Aku ingin buah karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Diucapkan kayu kepada
Baik, kembali lagi bersama kami di acara sesi kedua, yaitu bedah buku antologi puisi untuk Nanggala. Salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya. PBSI Puitis, profesional, unggul, inovatif, berteknologi, intelek, dan santun. Saat ini saya sudah bersama Kak Dian untuk menemani para pembedah untuk sesi 2 kali ini. Buku karangan Bunga dalam Kata merupakan buah karya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Didedikasikan sebagai untaian doa lewat kata teruntuk 53 awak kapal KRI Nanggala 402 yang gugur dalam latihan tugas peluncuran torpedo pada tanggal 21 April 2021 di perairan utara Pulau Bali. Ya, baik. Sekarang kita sudah bersama dengan 3 pembedah buku. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, di samping saya sudah ada Bapak Tony Saputra SPD. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Semoga selalu baik ya, Pak. Baik. Bapak Tony Saputra ini, beliau merupakan guru, sastrawan, juga seorang politikus sekaligus direktur penerbitan 9 Mutiara Publishing yang juga menerbitkan buku tersebut. Buku ini ya, maksud saya. Baik, yang kedua ada Bapak Dr. Widi Soeharto. Selamat pagi, Pak Widi. Selamat pagi dan setengah siang. Ya, sudah menjelang siang. Ya baik. Apa kabar Pak Widi? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Pak Widi. Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan dosen PBSI, STKIP PGRI Trenggalek, juga seorang sastrawan. Beliau aktif sekali dalam kegiatan kesastrawan yang ada di Trenggalek, gitu ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ada Ibu Irma Alifah SPD. Selamat pagi. Pagi, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Beliau juga merupakan dosen di STKIP PGRI Trenggalek. Beliau juga sastrawan juga. Beliau sangat aktif dalam mengikuti event-event kesastrawanan. Gitu ya Bu? Ya. Itu tadi sekilas dari perkenalan kita kepada pembedah buku pada pagi hari ini. Dan nanti teman-teman ada juga sesi tanya jawab. Jadi diharapkan teman-teman untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini dan bisa untuk bertanya melalui Zoom dan juga YouTube. Iya Kak Dian, dan tidak usah berlama-lama lagi ya Kak Dian, langsung saja kita mulai ke acara inti bedah buku. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Widi Soeharto, silakan untuk mengawali sesi kali ini. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi, setengah siang. Selamat. Yang hadir di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang saya sayangi, yang saya cintai, dan saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas ridhonya kita bisa mengikuti, melaksanakan, menyelenggarakan acara atau event yang sangat penting ini, yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat dan maslahatnya kepada semua yang hadir, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan peserta yang mengikuti acara ini dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, teman-teman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya menjadi orang pertama yang akan berbicara, membahas tentang ini. Jadi, karangan bunga dalam kata. Buku ini bertajuk Karangan Bunga dalam Kata, sebuah persembahan yang ditujukan kepada kapal selam Nanggala yang tenggelam, tidak muncul-muncul karena musibah. Itulah maka lahir karya-karya tulis ini. Dari banyak penulis, mudah-mudahan penulis ini akan meningkat derajatnya menjadi sastrawan, ya.
dari para penulis-penulis muda. Banyak sekali ini, saya tidak bisa menghitung karena tidak ada nomornya. Tapi yang jelas banyak sekali peserta. Di sini didukung oleh para dosen dari S3IP PGRI Trenggalek, khususnya dari PPSI. Karangan bunga dalam kata buat Nanggala. Ini karena banyak tulisan, banyak puisi dari masing-masing penulis. Ini ada yang menulis 1 karya, ada yang mengirimkan 3 karya, bahkan lebih. Maka dari sekian banyak ini, saya akan membaca semacam kompilasi, tetapi saya ambil dari bagian-bagian tertentu yang saya anggap, saya jadikan wakil dari keseluruhan puisi ini. Dengan demikian, kumpulan dari petikan-petikan ini saya beri tajuk kompilasi buat Nanggala. Saya baca sebelumnya, coba kita sedikit memperhatikan satu persatu karena ini merupakan petikan dari karya-karya yang sempat saya baca dan saya pilih mewakili buku ini. Kapal sore itu melaju. Begitu pelan, amat sangat pelan, melepaskan sebagian orang menunggu pulang. Ini saya ambil dari karya Ernie Wulandningsih. Bahasanya sederhana. Ini membawa pesan yang luar biasa. Kemudian saya lanjutkan, saya baca terus saja. Jangan cari kami di dasar laut, karena jiwa kami masih terpaut bersama cita menyeruak terwujud. Carilah kami di hati pertiwi, karena di sanalah kami abadi. Tulisan dari Ahmad Rifai Saputra. Pada samudra yang membuatmu kekal, pada angin malam yang tak mengizinkanmu pulang, pada pelukan lautan yang tak ingin kau longgarkan. Ini petikan dari yang menyisir rambutnya, memandikan tugas terakhir. Tulisan dari anak Christian Cesar. Kemudian selanjutnya, suratmu kecil, basah, mengerut. Dengan apa adalah keutamaan. Kemudian keenam, roh dan jejak masih menyimpan pertanyaan. Adalah sana yang telah disiasat. Ungkapkanlah di permukaan. Karya Muhammad Ulil Abdul. Kamu memang tak ada lagi bersama kami, namun jiwamu tetap. Selamat
berlayar mengarungi samudra Nanggala bagi bangsa Indonesia. Ke-8, jadi tugas membela negara yang langit dan berkurang bekerja, awan beriring telah tiada, menunaikan gugur dengan gagah perkasa kembali hari-hari seperti sebelum bumi pertiwi menangis menitikan air mata, melepas kepergian satria pengawal bangsa, tubuhmu elok dan gagah perkasa, bagai mahkota yang selalu dipuja-puja. Denis Elok Plasio, karya Denis Elok Plasio. 11, engkau berlayar menuju keabadian, engkau tenggelam dalam kesempurnaan. 12, maaf tadi tulisan Nina Wahyu Piramita. Kemudian 12, pada hilir kami akan menepi, menyentuh tangan Tuhan dalam sepi, meneguk keabdian tersembur pada diri, maka berhentilah mencari, sejatinya kami berada di hati. Karya Rifka Turbaiti Angguning Tias. Ke-13, pupus sudah harapan, doa-doa dipanjatkan, tangis haru berkelanjutan. Karya Edo Bagus Setiawan. 14, saya kau telan, kau ambil prajurit berdaulat. Karya 15, ini memang telah tergaris di hilir zaman. Pahlawan akan abadi dalam naungan. Segala niat telah terjerat pada badan. Karya Reni Anggraini. Kemudian terakhir, wahai bumi, izinkan kami menundukkan kepala, memberi hormat meski terbalut air mata. Karya Yuvita Ayu Saputri. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah kompilasi dari petikan karya-karya para mahasiswa. Dosen tidak saya sebut, tidak saya sambut, tidak saya ambil, tapi seluruhnya dari mahasiswa. Sengaja memang agar ada semacam kebanggaan tersendiri. Dan memang betul, yang saya kutip, yang saya petik ini adalah karya yang saya anggap mewakili dari karya-karya keseluruhan itu. Saya anggap, karena belum ada penguatan di sini. Perlu saya sampaikan bahwa puisi itu adalah karya seni. Puisi adalah karya seni. Karya seni sifat dasarnya atau karakternya adalah unik. Tiada duanya. Tidak mengambil, tidak meniru, dan tidak mengikuti. Sekaligus juga bisa jangan tidak diikuti. Atau ditiru, maaf, bukan diikuti, tidak ditiru. Sulit ditiru. Untuk yang terakhir ini masih dalam tanda tanya. Kita bahas lebih dalam pada kesempatan yang lain. Tetapi yang awal tadi, bahwa tidak mengikuti. Kalau belajar, kalau ini merupakan rujukan untuk dijadikan sebagai pelajaran, ini bisa diangkat, bisa diterima. Tetapi kalau mengikuti, ini
dalam tanda petik perlu mendapatkan perhatian. Sebuah karya seni unik, tiada duanya. Kemudian yang kedua, karya seni ini bukan sesuatu yang istimewa pada mulanya, tetapi satu yang sederhana, tapi bagaimana kesederhanaan diangkat menjadi sesuatu yang istimewa. Itu yang kedua. Jadi karya seni itu, ambillah kesederhanaan. Ambillah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi ada efek yang mampu mengangkat kesederhanaan ini menjadi sesuatu yang istimewa. Kapal Zoe itu melaju begitu pelan. Amat sangat pelan. Melepaskan sebagian orang menunggu pulang. Ini bahasanya sehari-hari, bahasanya sederhana. Bahasanya sederhana, tidak daging-daging. Tapi efeknya bagaimana kita rasakan bahasa yang digunakan ini, tetapi membawa apa ya? Membawa makna yang dalam. Kata-kata yang terang, yang terakit, yang terlumuskan dalam bentuk suasana. Kemudian beda dengan karya sastra yang lain, walaupun masing-masing sama-sama kita ambil contoh misalnya. Karena jiwa kami masih terpaut. Bersama kita menyeruak terwujud. Carilah kami di hati pertiwi. Karena di sanalah kami abadi. Carilah kami di hati pertiwi. Ini adalah majas. Ini adalah metaforis, gaya bahasa metafora yang dimanfaatkan, digunakan sangat kuat untuk membawa, untuk mengangkat atau memuatkan makna yang memang dikirimkan lewat untayan puisi ini. Jadi jangan cari kami di dasar laut, karena jiwa kami masih terpaut. Bersama kita menyeruak terwujud, carilah kami di hati pertiwi di sini. Kemudian selain itu kita menemukan persajakan. Puisi itu bahasanya indah. Puisi itu dikemas dengan bahasa indah. Salah satu keindahan dirinya adalah persajakan. Itu. Di sini saya anggap mewakili persajakan yang kuat sekali di sini. Kekuatannya ada, tidak dipaksakan munculnya, tetapi terasa enak. Kadang-kadang kita membuat puisi dipaksakan untuk persajakannya itu dipadu-padukan, dikuat-kuatkan, tetapi ini adalah memaksa. Tapi ini lancar, biasa. Seperti tidak sengaja. Atau dengan kata lain bahwa penulis memang menemukan dari hati. Bukan dari pikiran, dari hati. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 ini saya anggap memiliki kekuatan makna yang lebih. Saya baca. Ada samudra yang membuatmu. Pada samudra yang membuatmu kekal. Pada angin pada pelukan lautan yang tak ingin kau longgarkan. Ini kekuatan maknanya yang saya temukan di sini. Pada samudra yang membuatmu kekal. Lebih jauh saya contoh nomor 6 ini. Namun
ini sebetulnya kita dalam karya sastra, dalam karya ini nasihat dalam bentuk majalah, cuma dalam bentuk kedalaman makna. Tetapi walaupun ini kemasannya ini kelihatan tersurat, ketok, kelihatan itu, tapi tidak roh meninggalkan badan, namun berita dan inspirasi. Kau adalah rencana yang telah dikasih. Kebenaran muncul di permukaan. Kemudian saya ambil langsung halaman berikutnya ini. Langit dan bumi berduka, gunung dan titikkan air mata, satria hiu mencari cinta, gugur dengan gagah berkaca. Ini memanfaatkan majas yang kuat untuk menguatkan sekedar mengerti, bukan sekedar memahami, tapi di sini kita akan bisa berarti ada banyak yang lain yang perlu saya ungkapkan karena mungkin dengan waktu tidak bisa kita banyak bicara, berikan kepada pembicara nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Widisoto yang telah membedah buku sesi pertama ini. Seperti kata Bapak Widi tadi bahwa karya seni itu mulanya sangat sederhana, namun dengan pesan-pesan yang disampaikan menjadi mengena di hati para pembacanya. Begitu ya Pak Widi. Ya. Dan selanjutnya Kak Dian, karena kita beralih ke Bapak Fani Saputra SPD yang selaku pembedah buku sekaligus juga penerbitnya. Silakan Bapak Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua STKIP PGRI Trenggalek, Kepala Prodi PPSI, serta Bapak Ibu seluruh dosen STKIP PGRI Trenggalek. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Widi, Bu Irma, dan sahabat-sahabat semuanya, baik dari kepanitiaan, juga dari para penulis yang ada di buku Nenggala, dan semua mahasiswa STKIP Trenggalek yang saya banggakan. Tidak ketinggalan saya sampaikan rasa hormat pada Bapak Dr. Bangkit selaku pembina dari buku karya mahasiswa di buku Nenggala ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita. Saya sampaikan terima kasih kepada STKIP PGRI Trenggalek, juga sahabat-sahabat semuanya yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk saya hadir di sini bersama sahabat-sahabat semua. Juga terima kasih sangat atas kepercayaan yang selama ini dipercayakan kepada 9 Mutiara untuk senantiasa dapat bekerja sama menerbitkan karya-karya mahasiswa STKIP Trenggalek. Yang kalau buku Nenggala ini, entah saya sudah lupa ini judul keberapa. Yang saya ingat judul pertama kali dari karya mahasiswa di tahun 2014 ada yang berjudul Langit Jingga Dewantara 1. Setelah itu ada Langit Jingga Dewantara 2, terus ada kumpulan puisi Pelita Dewantara 1, Pelita Dewantara 2. Setelahnya judulnya masing-masing angkatan itu mempunyai judul yang berbeda. Termasuk saya juga yang waktu itu ada yang dari binaannya Bu Irma. Yang belakangan sebelum Nenggala juga ada dari prodi selain bahasa Indonesia. Saya lupa juga judulnya. Karena saking banyaknya ini
keilmuan, tetapi juga hasil dari praktek langsung. Kemudian di sini sebagai penerbit saya, kalau tadi Bapak Dr. Widi sudah menyampaikan tentang beberapa hal tentang isi buku, saya sampaikan tentang proses. Berbicara proses buku ini, buku Nenggala ini proses buku terlama sepanjang sejarah 9 negara merdeka ini. Ada beberapa hal ya, mungkin sahabat dari yang kuratornya yang sering ke rumah saya, ketemu dengan saya waktu di awal-awal bagaimana proses sehingga waktu itu awalnya judulnya bukan Karangan Bunga Dalam Kata buat Nenggala. Nah, setelah itu saya mencoba memberikan beberapa opsi. Ada tiga opsi kalau tidak salah, tapi saya lupa. Yang kemudian saya mintakan untuk dimintakan pendapat dari Bapak Ibu dosen, terutama dari Bapak Pembina, Bapak Bangkit, dan juga dari Bapak Dr. Widi, yang akhirnya disepakati judulnya Karangan Bunga Dalam Kata buat Nenggala. Nah, kenapa Karangan Bunga Dalam Kata? Sebagaimana kita juga maklum semuanya, ketika ada sahabat atau keluarga atau pejabat siapapun yang berduka cita meninggal dunia, kita mengirimkan karangan bunga. Tetapi di dalam buku ini para mahasiswa STKB Trenggalek tidak mengirimkan karangan bunga yang dalam wujud bunga yang terpajang, tapi karangan bunga itu dalam bentuk puisi dengan medium bahasa, dengan medium kata-kata. Maka opsinya adalah judulnya Karangan Bunga Dalam Kata buat Nenggala. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu ada kapal selam kita yang bertugas untuk selamanya. Yang mudah-mudahan arwah dari para pahlawan Nenggala mendapatkan tempat terindah di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Amin. Berikutnya di sini saya sampaikan tentang prosesnya. Berbicara tentang proses yang tadi ini proses terlama selama kita menerbitkan buku. Nah, itu banyak hal ceritanya kenapa bisa proses lama itu. Karena dalam menerbitkan buku, terutama karya mahasiswa STKIP Trenggalek, lebih cenderung untuk berkomunikasi. Ini judul saja, terus kemudian halaman per halaman kita komunikasikan. Jadi tidak hanya 9 mutiara itu menerima naskah, kemudian kita susun dan terbitkan, tidak seperti itu. Mulai dari judul, kata pengantar, di daftar isi, sampai di halaman per halaman penulisannya kita komunikasikan. Karena kita ingin sesuatu hal yang kita dokumentasikan dalam bentuk buku itu bisa mencapai suatu hal yang maksimal yang kita inginkan, meskipun tetap ada kekurangan dari beberapa sisi sebagai manusia yang memang perlu kritik, perlu sumbangsih saran dan pemikiran agar bisa lebih baik. Nah, kembali kepada proses buku, saya jadi teringat Pak Widi, beberapa penelitian teman-teman mahasiswa STKP yang lalu yang menggunakan teorinya Pamusuk, proses kreatif Pak. Iya, proses kreatif bahwa Pamusuk itu dikatakan bahwa W.S. Rendra mengatakan dia menulis itu karena apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Demikian juga di dalam proses buku ini dari awal, bahwasanya duka yang kita alami bersama dengan bertugas selamanya kapal Nenggala itu dilihat para mahasiswa STKP Trenggalek, dirasakan, kemudian rasa terenyuh, rasa haru itu memotivasi, menggetarkan jiwanya, sehingga tergerak kalimat-kalimat dari dalam dirinya keluar melalui jemarinya menjadi rangkaian kata di sini dengan pembinaan dari Pak Dr. Bangkit yang sungguh luar biasa untuk Pak Bangkit dan sahabat-sahabat semuanya. Nah, itulah yang terjadi dari proses hingga terlahir buku Nenggala ini. Nah, kalau berbicara pada judulnya sudah tadi kita sampaikan di diskusi tentang judul, diskusi tentang halaman per halamannya juga, termasuk di sini kita ada tidak hanya karya mahasiswa, tetapi ada karyanya dari para dosen. Tapi di sini tidak kita susun dosen di depan, mahasiswa di belakang, tapi mahasiswa yang di depan, dosen kita susun di belakang. Karena Tekuri hadayanya. Kita berasumsi seperti itu. Para mahasiswa tidak lagi perlu untuk dicontohi, tetapi didorong, dimotivasi. Mungkin seperti itu beberapa hal dari
prosesnya di awal sebelum naskah masuk ke saya yang awalnya susunannya di situ naskah saya terima bercampur antara karya dosen dan mahasiswa ya. Tapi kalau itu kita biarkan bercampur maka ya sulit. Ini gimana nanti? Maka kita ambil opsi, kita bedakan yang mahasiswa di depan dan dosen diberi hanya di belakang. Terkait beberapa hal yang lain di sini juga ada yang mungkin belum sempurna, belum bisa maksimal, dan itu nanti tentu bisa kita lakukan perbaikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sedikit, ada kurang lebihnya mungkin nanti bisa disambung di sesi tanya jawab. Terima kasih, sukses untuk PBSI, sukses untuk STKIP Trenggalek, sukses untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tosa yang seperti yang beliau sampaikan bahwa untuk buku Nanggala ini ternyata adalah buku yang proses penerbitannya memakan waktu yang paling lama ya Pak. Dan juga seperti yang Bapak Tosa tadi bilang bahwa buat buku ini terjadi karena kita melihat adanya kejadian tenggelamnya kapal Nanggala. Dan walaupun memakan proses yang sangat panjang, alhamdulillahnya kita dapat memberikan apresiasi dan karangan dengan kata untuk Nanggala sebagai apresiasi para awak kapal yang telah gugur. Selanjutnya, Kak Rahma bisa beralih ke Bu Irma. Ya, selanjutnya. Tadi sudah Bapak Dr. Wisata, sudah dari sampai SD. Sekarang kita berlanjut ke Ibu Irma Arota FPD. Silakan Bu Irma untuk menyampaikan paparannya terkait buku untuk Nanggala. Terima kasih Mbak Moderator dan Mbak Bos. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas undangan sebagai pembedah buku ini kepada para panitia prodi. Yang terhormat Ibu Hajah Dwi Kunchorowati selaku Ketua STKIP PGRI Trenggalek beserta staf pimpinan. Yang terhormat Bapak Kaprodi dan juga para dosen serta rekan-rekan Bapak di sini sebagai pembedah dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa menyapa yang ada di ruang virtual ya, di Zoom maupun yang ada di channel YouTube. Di sana ada rekan-rekan guru dari seluruh Indonesia dan juga Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa dari beberapa universitas di luar kampus kita yang juga bersemangat belajar puisi, yang beberapa waktu yang lalu sempat mengikuti diklat ya bersama saya ya. Dan kali ini alhamdulillah menerima undangan dari kami dan mengikutinya. Untuk penyemangat ya, salam sastra. Salam. Salam puitis. Salam. Ya, terima kasih. Ya. Berbicara tentang satu buah buku yang ada di tangan kita semuanya ya, yang sudah diterbitkan oleh penerbit Mutiara 9 itu sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu perlu kiranya mungkin saya mengungkapkan satu rasa ya. Untukmu, mengenangmu adalah duka bagiku yang menderaikan air mata di sudut jiwa yang tak habis-habisnya kuseka dengan sapu tanganku. Namun mengenangmu adalah jalan penuh liku yang membawaku pada muara laut biru. Di sana kutemukan berjuta madah dan doa yang terus mengalir dari segala penjuru untukmu. Juga ungkapan hati kita semuanya atas
peristiwa ya bersejarah. Saya kira ini peristiwa bersejarah yang sempat dipotret oleh para mahasiswa kami ya di STKIP PGRI Trenggalek, khususnya prodi BBSI yang sangat luar biasa, telah menggoreskan karyanya dalam ungkapan aksara, ungkapan jiwa ya. Karena puisi itu tak lain adalah sebuah karya cipta yang seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Widi, seni gitu ya. Jadi ada keindahan kata-kata di dalamnya. Dan kalau saya mencermati keseluruhan puisi itu sebagian besar, saya tidak menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Pak Widi tadi ya. Ada poin-poin kemudian dari beberapa karya mahasiswa gitu. Yang saya tangkap, yang saya baca itu sebagian besar memang sesuai dengan peristiwa yang ada di dalamnya. Dan di sana kita dapat menemukan kisah ya. Dari membaca antologi itu kita seperti dibawa turut merasakan ya duka yang begitu mendalam, kehilangan sang pahlawan seperti itu. Kemudian juga rasa-rasa harapan untuk kembali ya, ketika Nanggala itu tidak segera ditemukan. Dan juga di sini juga ada kisah-kisah yang ditangkap, yang dipotret oleh beberapa mahasiswa yang saya cermati. Ya, itu ada kisah yang satu sisi kehidupan kekasih dari sang pahlawan tadi ya yang ditinggalkan seperti itu. Kemudian juga ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tersirat, tidak tersurat. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi sebagai pemudah pertama ya, ada kata-kata yang Pak Widi ya, apa adanya begitu ya, tetapi tidak mengurangi makna yang mendalam yang disampaikan oleh penyair-penyair di dalam antologi ini. Akan tetapi ada juga yang memanfaatkan simbol-simbol, kemudian memanfaatkan makna-makna yang tersurat dan juga menggunakan kata-kata yang mungkin asing bagi kita. Dan itu saya menemukan di beberapa puisi yang saya kira sangat bagus gitu ya untuk ukuran mahasiswa. Dan juga bagi saya itu sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa, karena memang puisi itu diciptakan dengan menggunakan kekuatan bahasa. Permainan kata, majas, seperti yang disampaikan Pak Widi sebelumnya tadi ya, juga permainan bunyi atau rima, seperti itu. Sangat luar biasa dalam hal ini saya apresiasi, saya contohkan saja seperti karyanya Kak Divia misalnya ya. Itu mungkin saya bacakan. Seikat bisik penghapus sendu, karya Divia Mahardihayu. Teruntuk Khalifah, suratmu telah sampai di dasar laut. Kecil basah mengerut, dengan ikat merah berwujud kalut. Berengakan perih yang membalut. Untuk apa kau tanyakan perihal perasaan? Jika cinta pada pertiwi adalah keutamaan. Disinilah tempat paling meninggikan pahlawan. Namun aku kan abadi dalam naungan. Kebanggaan di mata Tuhan. Teruntuk Khalifah, apakah pahlawan tak boleh punya perasaan? Katamu. Mimik wajah tersangkut di surat itu. Ketakutan akan kepergian masih terjebak di sela tanda bacamu. Tersenyumlah Khalifah, pahlawan selalu punya perasaan. Jawaban itu bukan yang kau dambakan. Masih kubungkus perasaan itu untukmu, meski tak lebih besar dari kasihku ke bumiku.
meski kini ragaku terkurung laut bisu. Ini menurut saya satu contoh yang mewakili dari karya mahasiswa kita ya, mahasiswa prodi PBSI yang sangat luar biasa memainkan apa ya, di situ juga itu cara tidak secara analitik atau deskriptif begitu, tapi di sini ada semacam dialog ya, ada semacam dialog, ada ya, jadi dialog kepada Khalifah itu tadi. Dan juga di sini saya apresiasi sangat luar biasa dalam memainkan apa ya, rima atau persamaan bunyi. Luar biasa. Ini hanya salah satu contoh saja, yang lainnya semuanya juga bagus-bagus dan tentunya tidak mungkin akan kita bahas ya Pak Widi, karena di sini kita diberikan alokasi waktu yang tidak banyak. Nah, kemudian juga di sini saya bacakan contoh yang ada di puisi tersebut ya, di antologi ini adalah karyanya Mbak Dian Siska Anindya. Ya, kebetulan orangnya ada di sini nih ya, Mbak Moderator. Ya, jadi judulnya Reditus. Nah, ini kita ketika membaca judulnya saja itu sudah bertanya-tanya apa sih Reditus? Seperti tadi saya sempat ngomong ya. Ini adalah bahasa Latin ya, dari bahasa Latin yang artinya Mbak Reditus. Itu kalau tidak salah, biasa Abadi. ya. Abadi ya? Bukan. Ya, ini kan saya kembali ya, kembali. Ya, kembali. Ada juga yang karyanya Mbak Dian ini ada Aeternum, itu artinya abadi. Nah, ini kalau kita cermati mungkin karya-karya para milenial ya, para milenial itu memang seringkali memanfaatkan kata-kata yang asing dan itu mungkin memang dirasa unik gitu ya, menarik, memunculkan kekepoan mungkin ya. Jadi orang yang baca itu akan kepo sehingga selanjutnya terserah Anda gitu ya. Jadi di sini kekuatannya mungkin dari judulnya saja sudah membuat orang bertanya-tanya apa sih isinya, kan seperti itu ya. Penasaran ya Pak Widi, betul. Jadi seperti itu. Makanya tadi saya penasaran apa sih Reditus. Ketika saya baca, saya semakin tergoda untuk membacanya gitu ya. Nah, jadi ini pada samudera yang membuatmu kekal, pada angin malam yang tak mengizinkanmu pulang, pada pelukan lautan yang tak ingin kau longgarkan, mengabadikanmu pada bingkai keindahan begitu dalam, selaras dengan debur ombak, sekonstan hembusan angin entah malam entah atau siang. Urapalkan doa dalam keikhlasan, berharap pada pemilik langit beserta teluknya. Sudi kiranya memelukmu dengan tenang dalam tak berdasar. Terima kasih apa saja juangkan. Sekarang beristirahatlah dengan nyaman. Kami tak lagi menunggumu pulang. Sebab kau telah menemukan tempat pulang yang paling benar. Nah, ini jadi ini kalau dikaitkan dengan judulnya tadi apa? Pulang ya. Pulang. Enggak. Kembali ya. Jadi kembali ya, yang paling benar itu di pangkuan Tuhan ya, karena semua manusia tentunya akan kembali kepada Tuhan, kita berasal dari Tuhan kan gitu ya. Seperti hanya ada puisi saya juga di sana ya. Jadi engkau paling disayang ya. Jadi lebih disayang oleh Tuhan mereka yang telah meninggalkan kita dalam mengemban tugas negara. Seperti itu. Dan banyak sekali di sini puisi-puisi yang menggambarkan atau melukiskan rasa duka dengan diolah menggunakan kata-kata yang sangat puitis tentunya ya, yang seperti tadi disampaikan Pak Widi, mengalir tidak seperti kelihatan dipaksakan, itu sudah sangat luar biasa ya. Dan semoga
karya ini ya, karya para mahasiswa ini akan abadi juga ya, karena sebuah karya itu tentunya kalau kita kembali mencermati pesan dari siapa Pak salah satu sastrawan kita, bahwa menulis itu adalah dalam rangka keabadian ya. Siapa Pak? Masih ingat? Yang menciptakan bumi manusia. Oh, ya. ya. Nah, iya itu. Jadi pengarang novel Bumi Manusia. Nah, jadi dalam rangka keabadian juga kita tentunya mengangkat ya, memotret sejarah. Ya, semoga ini nanti juga akan menjadi terabadikan, dan dalam rangka mengabadikan juga menjadi bekal amal kita tentunya ya, di sana yang akan seterusnya dan dibaca oleh penerus-penerus kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Nanti kita lanjutkan ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Jadi teman-teman peserta, seperti yang dikatakan oleh para pembicara tadi, bahwa buku ini adalah karangan bunga dalam kata yang berisi doa kepada 53 awak kapal yang gugur dalam peristiwa Nanggala 402. Dan buku ini cukup lama ya Pak penerbitannya, karena ada hal-hal yang harus disesuaikan agar buku ini bisa terbit dan menghasilkan karya-karya yang terbaik. Dan menulis adalah cara kita untuk menuju keabadian. Baik, langsung saja Kak Dian, apakah kita akan masuk ke sesi tanya jawab? Kita langsung saja untuk ke sesi tanya jawab. Ya, ini sudah ada beberapa yang masuk Kak Dian, pertanyaan dari via Zoom. Baik, apakah langsung saja kita bacakan pertanyaan? Dia silakan Kak Rahma. Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang ada di via grup chat Zoom. Pertanyaan pertama dari Kak Inka Ayu Koyunisa. Bagaimana kiat-kiat penulis puisi agar mendapatkan ide ataupun kata-kata yang bagus, serta dapat menggunakan kata dan bahasa yang tidak berlebihan? Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak. Terima kasih atas respon yang baik dan pertanyaan yang baik. Yang perlu mahasiswa dan calon-calon penulis kita jangan segan-segan tidak menulis. Artinya kita tidak boleh berhenti menulis. Apapun setiap hari ya kita belajar menulis. Sebetulnya era sekarang, era milenial ini, media untuk menulis ini dan untuk mempublikasikan itu kan luar biasa. Pada waktu saya masih mahasiswa itu mempublikasikan itu harus lewat media massa koran atau majalah. Dan sekarang itu kita bisa mengungkapkan belajar menulis itu melalui channel-channel tertentu dari alat komunikasi media massa, misalnya Facebook ya, atau yang lain. Itu contoh saja. Kita menulis, misalnya kalau kita membuat status misalnya, kita menulis apa, jangan ya kalau bisa ya jangan hanya satu kata, dua kata, suatu kalimat. Ya kita membuat rangkaian. Karena kebiasaan setiap hari seperti itu, atau mungkin tidak harus waktu satu setiap hari, tidak. Ya setiap saat lah, kapan kita mungkinkan untuk menulis, kita ungkapkan apa perasaan pikiran kita. Bahkan saran dari pemilik Facebook adalah apa yang kita pikirkan itu, yang kita tulis itu. Ya, itu saran yang bagus itu. Apa yang Anda pikirkan itu saran yang bagus untuk kita belajar menulis. Nah, kalau tangan, pikiran terbiasa, kita membiasakan diri. Kita terbiasa untuk menulis. Apabila ada inspirasi masuk, ada hal-hal tertentu yang perlu, yang secara otomatis ada respon dari kita. Kita bukan mengungkapkan dalam bentuk
dalam bentuk apa namanya perasaan saja, tapi perasaan itu kita ungkapkan. Itu. Kalau tangan kita sudah biasa menulis, ya otomatis kita langsung dengan mudah menangkapnya. Di antara sekian banyak orang yang sama-sama sebetulnya melihat peristiwa yang ada, sama peristiwanya. Tapi mengapa tidak semua orang bisa mengungkapkan? Karena apa? Karena mereka tidak biasa menulis. Tidak biasa menuangkan pikiran respon yang baik itu dalam bentuk tulisan. Nah, kalau tidak terbiasa, apa yang dilakukan? Misalnya kalau kita sekarang kan punya grup WA. Ya. Kadang-kadang saya itu merasa merasa eman apabila ada di antara anggota grup itu nge-share atau mengirim atau membagikan berita YouTube film video misalnya atau foto tanpa ada keterangan. Tahu-tahu kan banyak itu ya. Setelah baru dibuka baru tahu ini. Kenapa kok tidak diberi penjelasan sebetulnya? Di grup-grup banyak sekali itu langsung share. Apa maksudnya? Alangkah baiknya seandainya kita belajar untuk menjelaskan itu dalam bentuk kalimat, dalam bentuk rangkaian kata. Ini akan lebih membiasakan diri. Tangan kita menjadi terbiasa. Itu inspirasi. Jadi penulis tidak semata-mata wahyu datang dari dari langit gitu ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba bisa menulis. Tidak ada yang seperti itu. Kalau saudara belajar dari mereka, para penulis-penulis yang sudah terkenal, para penulis-penulis tingkat yang sudah menjadi sastrawan besar, mereka itu tidak langsung otomatis jadi orang pengarang atau sastrawan. Mereka berangkat dari nol. Semuanya, jangan kira enggak. Semua berangkat dari nol. Sehari, 2 hari, 3, kurang merasa. Tapi kalau sudah berbunyi bulan, berbunyi tahun, maka akan beda. Akan berbeda antara orang yang tidak bisa menulis dan orang yang setiap hari menulis. Jauh sekali. Sangat jauh. 1 tahun sudah berbeda. Saya merasakan itu setelah saya tua. Kawan saya yang sejak waktu mahasiswa menjadi selalu saja tulisannya ya jelek, biasa saja. Tapi sekarang sudah luar biasa penulis nasional. Dan karangan-karangannya banyak dibaca. Karena apa? Karena mereka membiasakan diri untuk menulis. Pikiran menjadi analitis. Tangan menjadi responsif. Menjadi sinkron antara tangan dengan otak. Saya kira itu. Bagaimana mulai menulis? Ya, terus menulis. Karena apa? Menulis itu adalah keterampilan, bukan pengetahuan saja. Menulis adalah keterampilan. Kalau keterampilan berarti perlu latihan terus-menerus. Dan dalam bahasa agama namanya istiqomah atau kontinuitasnya tinggi. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Widya atas jawabannya itu tadi. Kak Ika, jawaban atas pertanyaannya, kalau menulis itu memang harus dibiasakan. Tidak langsung datang dari wahyu yang di atas gitu ya Bapak. Dan selanjutnya, Kak Dian, ya, saya akan beralih ke pertanyaan kedua, yaitu dari Kak Faridatus Zupa. Nah, pertanyaan ini untuk Bapak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bapak kami. Dalam antologi buku yang berjudul Karangan Bunga Dalam Kata, terdapat kesan-kesan dan juga unsur yang disampaikan oleh penulis. Bagaimana pendapat Bapak atas kesesuaian antologi puisi yang terkandung di dalamnya? Terima kasih pertanyaannya Mbak Farida. Berbicara terkait dengan karya yang di dalamnya ada pesan dan pesan yang ditanyakan adalah keterkaitan kesesuaian antara pesan dan makna yang ada di dalam buku ini dengan juga unsurnya. Lebih Karangan Bunga Dalam Kata terdapat kesan-pesan dan juga unsur yang disampaikan oleh penulis. Bagaimana pendapat Bapak atas kesesuaian antologi puisi yang terkandung di dalamnya? Kesesuaian unsur, kemudian
Di sini kalau kita berbicara tentang unsur di dalam karya sastra, kita tahu ya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, saya pikir dalam hal ini untuk unsur intrinsiknya bisa dilihat sendiri ya, tidak apa ini sesuai atau tidak, bukan seperti itu. Berarti lebih pada unsur ekstrinsik. Nah, ketika di sini unsur ekstrinsik, kita kembali lagi kepada proses kreatif yang tadi ya, yang juga kalau saya ingat di mata kuliah apresiasi sastra, bahwa di dalam karya sastra itu terkait dengan aspek sosiologi, psikologi, juga didaktisnya. Dari yang kita kaitkan dengan proses kreatif tadi, bahwa Yosrendra menulis dari apa yang dilihat, dirasakan, itu dalam hal ini unsur ekstrinsik tentu hal yang terjadi di lingkungan sekitar, lingkungan sosial masyarakat itu berpengaruh terhadap karya sastra. Nah, dalam hal kesesuaiannya, di sini sebagaimana kita lihat, di sini penanda penulisannya kebanyakan di bulan Mei ya. Di bulan Mei, ada di bulan Juni. Kalau memang di bulan-bulan itu di negara kita ada sebuah peristiwa duka besar, yaitu tenggelamnya kapal Nenggala 402 yang bertugas untuk selamanya itu. Jadi kalau ditanyakan sesuai antara isi dengan tema dengan unsur-unsurnya, ya sangat sesuai tentunya, dan sedang di zamannya juga, dan bahwa buku ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Dr. Widi juga Bu Irma, menulis itu untuk keabadian, dan kalau dikatakan Pramudia Anantatur, bahkan kalau Khairil Anwar saya ingat dia menulis ini hidup 1000 tahun lagi ya. Dan sampai sekarang sudah hidup berapa tahun Khairil Anwar, karya akunya masih tetap hidup di bangku-bangku sekolah, di bangku perkuliahan. Nah, mudah-mudahan ini dengan Nenggala ini, kapal Nenggala telah bertugas untuk selamanya abadi. Nah, buku Nenggala ini akan menjadi suatu catatan sejarah ya. 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, generasi muda tahu ya, akan membaca akan ingat dengan membaca buku ini bahwa di tahun 2021 ada peristiwa duka besar bertugas untuk selamanya kapal Nenggala. Jadi sesuai menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fani atas jawabannya. Jadi begitu Pak Fani Datus bahwa untuk kesesuaian sekali dengan peristiwa tersebut. Mungkin bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Kak Ian. Dan sekarang kita sudah ada pertanyaan lagi dari via Zoom. Dan pertanyaan ini untuk Ibu Irma Arifah. Dari Kak Cynthia Resti Yulita. Sulit dalam memunculkan bagaimana. Baik, Kak Cynthia ya. Semester berapa ini? Semester 3, Bu. Pas sekali dengan ada mata kuliah apresiasi dan kajian puisi. Nah, jadi seringkali saya sampaikan ya kepada mahasiswa tentang trik ya, atau tips kita dalam menulis puisi. Nah, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Widi, bahwa menulis itu adalah keterampilan, ya, adalah kompetensi. Kompetensi yang levelnya itu paling tinggi. Dan level yang paling rendah itu apa? Mendengar. Di atasnya berbicara, kemudian di atasnya lagi membaca, dan level yang paling tinggi itu adalah menulis. Dan menulis itu memang memerlukan energi yang luar biasa, karena mengkompilasikan berbagai kemampuan kita tentunya. Ya. Sehingga menulis ini karena perlu energi, maka tenaga dalamnya menulis itu adalah membaca. Nah, orang yang banyak membaca, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Widi, akan memiliki banyak kosakata tentunya ya di dalam otak pikiran kita. Sehingga kalau misalnya kita stagnan ya di dalam menulis, atau mungkin sulit menemukan ide di dalam menulis, atau di tengah-tengah menulis itu kita macet ya idenya, itu yang perlu kita lakukan selain juga menstimulasi ya dengan hal-hal di luar
bahasa itu sendiri, misalnya kita sambil mendengarkan musik, ya itu juga akan memengaruhi pikiran kita, alam pikiran kita itu ke dalam ranah apa ya, istilahnya tetra ya Pak ya, ranah tetra. Jadi ketika alam pikiran itu berada di ranah apa namanya, alfa, beta, tetra, itu kita sudah berada di alam yang ini ya, apa namanya, alam imajinasi yang luar biasa tentunya. Di dalam di sana kita akan mampu menangkap ya, menangkap intuisi ya. Kalau kita sudah melakukan itu tadi apa namanya, energinya menulis adalah membaca tentunya ya. Kalau kita sudah banyak membaca tapi kok ternyata di tengah-tengah itu kita tiba-tiba kesulitan, macet, atau mungkin sulit menemukan ide, itu diantaranya ya itu tadi. Kemudian selain itu ya Kak Cynthia, itu kita juga banyak-banyak membaca karya-karya, tentunya kalau ingin mahir dalam menulis puisi juga banyak membaca karya-karya puisi sebelumnya yang ditulis oleh para penyair sebelumnya. Dan itu sebagai apa ya, istilahnya kalau misalnya kita ibaratnya kita mau meniru sesuatu itu ada apa namanya ya, modelnya gitu ya, ada modelnya. Ada pernah dikisahkan bahwa ada seorang yang belajar ini apa namanya, belajar melukis. Nah, kepada seorang maestro pelukis. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang maestro kepada yang ingin berlatih melukis tadi, yaitu diberikan contoh lukisan dan disuruh orang itu untuk melukis sampai persis, mirip persis lukisan itu. Apa yang terjadi ketika diserahkan kepada sang maestro, sang gurunya, masih belum sama, dikembalikan lagi ya. Kemudian sama persis. Nah, itulah diantaranya apa namanya, dan yang saya tekankan lagi yaitu pentingnya kita membaca, banyak-banyak membaca. Dengan membaca itu kosakata itu akan apa ya, akan memenuhi pikiran kita, gitu. Tentunya seperti itu. Saya kira itu Mbak Hanifah. Ya, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Kak Cynthia Yulita, jadi kalau kita ingin menulis sesuatu yang berkualitas, jadi mau tidak mau kita harus membaca, karena apa? Membaca adalah tenaga dalam dari penulis, seperti itu ya Bu. Dan Kak Dian, kita ada pertanyaan terakhir, kita ambil satu lagi. Pertanyaan untuk Bapak Widi Soeharto dari Kak Resmiati Ros dari SMAN 1 Klaten. Kak Resmiati Ros ini tertarik dengan pernyataan karya seni adalah kesederhanaan yang ditenagahi dengan kekuatan hati. Maka sederhana akan menjadi sesuatu. Nah, bagaimana memunculkan sesuatu dari kesederhanaan itu, Kak? Terima kasih, Bu Resmiati, ya, Bu Resmiati dari Klaten, yang dikenal dengan nama akunnya siapa itu? Bukan, Rosa Widianto. Sugeng siang, selamat siang Bu. Terima kasih atas respon penjenengan. Penjenengan itu saya kira luar biasa, dan pertanyaan itu menohok saya, terus terang. Pertanyaan itu menohok saya. Bapak bisa sampaikan kepada semuanya bahwa beliau ini adalah penulis. Beliau ini adalah penulis yang karya-karyanya sangat saya kagumi. Setiap kali beliau menerbitkan buku, selalu saya pesan. Dan kalau kawan-kawan mahasiswa yang penasaran ingin membaca karya beliau, saya masih punya simpanannya buku beliau. Itu. Beliau menulis berangkat dari sebuah kesederhanaan, sangat sederhana. Masalahnya masalah yang biasa-biasa saja. Bagaimana dengan masalah yang biasa saja, yang masalah desa ya, dalam kehidupan desa itu bisa terangkat, mengangkat kebudayaan.
kebudayaan yang sifatnya budaya luar biasa, budaya yang layak dicermati, layak dipelajari, karena barangkali di antara kita sudah lupa tentang tradisi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan mungkin religiusitas ya, dengan moral atau etika, dengan estetika yang sifatnya jawani, yang kita sudah lupa. Diingatkan oleh Bu Rosa atau Bu Rismiati itu dengan karya yang sederhana itu ternyata bisa membuat kita ternyata, oh iya, sadar bahwa kita salah, kita keliru, kita kilah di sini. Nah, dari situlah saudara-saudara, bapak-bapak, ibu dimanapun Anda berada, jawaban saya mungkin yang perlu dicermati adalah bagaimana kita menulis itu tanpa harus dibebani oleh teori yang daki-daki, teori yang sudah kadang-kadang teori-teori itu kadang-kadang menjadikan kita itu kaget dan gagap. Kita takut. Kita takut menulis karena ada teori. Harus begini, ada patokan tertentu. Tetapi menulis itu ya, kita bebas menulis apapun adanya. Kita mungkin pada hari ini menulis, setelah itu mungkin tidak ada hal-hal apa-apa, tidak ada nilainya, bahkan jelek. Tetapi pada hari berikutnya kita baca, kita perbaiki, kita evaluasi, kita tambahi. Kemudian hari berikutnya begitu kita revisi, dan seterusnya akan menjadi bagus. Nah, kita unggah, ada respon, kita unggah di FB misalnya, kita share atau kemana gitu. Mungkin lebih di situ ya. Kalau di WA grup rasanya ya kurang mampu membawa pencerahan gitu. Karena kalau FB itu kan sifatnya umum itu, dan responnya itu lebih banyak pembacanya itu. Nah, dari yang seperti itu takut. Nah, kalau bisa, teori itu memang penting, tapi bukan membelenggu kita untuk menulis. Gitu. Kita bebaskan tangan kita bebaskan menulis apa adanya. Kita share. Siapa tahu bahwa tulisan itu menjadi baik. Saya pikir pengalaman guru saya yang kebetulan bertanya ini berangkat dari situ. Beliau itu pada mulanya memang tulisan saya mosok apa ya ini. Tapi setelah ada respon, bagus, banyak pembaca, Nah, akhirnya dari situ ada gagasan. Iya, status penjenengan diterbitkan. Begitu diterbitkan, banyak orang besar. Itu merupakan kumpulan dari status yang ada di FB. Bisa Ibu lihat, Bu Rosa Widianto, ya itu. Rosa Widianto. Tulisannya. Itu bermula dari situ. Tidak terpikir bahwa buku itu menjadi banyak peminatnya, banyak pembacanya. Tidak mengira seperti itu. Nah, dari situ. Iya, betul. Lihat tulisan-tulisannya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa Bu Rosa ini bertanya seperti itu menohok saya. Itu menohok saya. Karena apa? Beliau berangkat dari kesederhanaan tanpa harus memikirkan masalah teori. Nyatanya banyak dibaca. Dan menjadi wadah untuk membawa budaya-budaya yang lupa kita jadikan sebagai bagian dari hidup kita menjadi terangkat. Ini saya kira itu. Terima kasih atas respon yang bagus. Menjadikan saya bertiga ini, ingat dari Klaten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi adalah pertanyaan dari peserta bedah buku. Saya memberikan kesimpulan ke arah bawah. Ya, jadi buku ini adalah buku dari dosen dan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia yang dibuat pada bulan Mei dan Juni ya Kak Dian.
yang melihat dari peristiwa Nanggala 402, dan kita harapkan buku ini bisa menjadi pecutan bagi kita agar terus berkarya produktif dan juga mengharumkan nama baik Prodi dan STKIP Trenggalek. Langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya. Bapak, Ibu, dan juga peserta bedah buku. Sekarang ini kita sudah memasuki di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Bangkit Adi Sastono MPD kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan bedah buku ini, semoga memberikan manfaat bagi diri kita dan seluruh mahasiswa khususnya. Sejenak kita menundukkan kepala seraya memohon kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas izinmu ya Allah, kami berada di sini menundukkan kepala untuk berdoa kepadamu agar kegiatan di hari ini diberikan rahmat, manfaat, dan barokah. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah hidayah-Mu, anugerahilah kepada kami rasa kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati satu sama lain. Berikanlah keikhlasan dan kesabaran kepada Bapak Ibu guru kami yang senantiasa mendidik kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami keimanan, ketakwaan, serta ilmu yang bermanfaat, sehingga kelak kami menjadi orang yang bertakwa dan berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai insan yang jujur, memiliki budi pekerti yang luhur, patuh dan berbakti kepada orang tua. Ya Allah yang Maha Kuasa, angkatlah derajat kami, derajat pahlawan kami, derajat pendahulu kami, derajat guru-guru kami yang lebih tinggi, lebih luhur, sebagaimana Engkau mengangkat orang-orang terdahulu. Serta jauhkanlah kami dari kenistaan dan kebodohan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, Bapak Ibu guru kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung. Kami memohon pertolongan, tiada kuasa selain atas izin Engkau ya Allah. Maka kabulkanlah doa-doa kami. Allahumma kama anta'alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka Allahumma bilhaq an turhana fi jadi bahril wadah. Hadha lana wa la nazma'a wa la najida wala nuhisa wala nataharaka wala naskuna illa biha natarzuqana tamama firratika ya Allah
nikmatika ya Allah, ridwanika ya Allah. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mungkin karena sudah memimpin doa. Baik, itu tadi hadirin yang berbahagia. Kita sudah melewati segala rangkaian acara kuliah umum kebangsaan dan juga bedah buku pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara dari awal dan juga sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk mengisi kehadiran yang sudah dikirimkan oleh panitia. Dan jangan lupa sampai salah nama karena nanti juga akan berpengaruh ke e-sertifikatnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ibu Suharto, Bapak Tony Saputra SPD, dan Ibu Irma Arita MPD yang telah menjadi pembedah pada bidang buku antologi puisi untuk Nanggala hari ini. Dan terima kasih juga kepada Lembaga STKIP PGRI Trenggalek, Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bantuan moral serta material. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan acara ini. Saya mewakili segenap panitia acara, Bapak Ibu dosen dan STKIP PGRI Trenggalek mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wirawan selaku Komandan Satuan Kapal Selam Armada 2 yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk bergabung di acara kuliah kebangsaan persembahan BBSI. Semoga acara ini bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kita semua. Semoga Indonesia selalu jaya, semoga pandemi cepat berlalu dari negeri kita. Saya Rahman Hanifah dan rekan saya, Dian Siska Anindya, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, profesional, unggul, dan berbudaya PPSI Puitis, profesional, unggul, inovatif, teknologi, intelek, dan santun. Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri. Salam Puitis, profesional, unggul, inovatif, berteknologi, intelek, dan santun. Jargon dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. Program studi ini lahir pada tahun 1988 untuk mewujudkan visi PBSI agar memiliki generasi-generasi mumpuni, tidak hanya di bidang akademik, namun juga non-akademik. Program studi ini memiliki visi yaitu mewujudkan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang puitis, profesional, unggul, inovatif, berteknologi, intelek, dan santun, serta mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2024. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah mencetak pendidik profesional, peneliti madya, dan wirausahawan di bidang bahasa dan sastra Indonesia serta pembelajarannya.
mendukung profil lulusan prodi, mahasiswa dibekali mata kuliah yang terdapat di kurikulum yang diampu oleh dosen-dosen profesional sesuai dengan ahli dan bidangnya. Mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia aktif mengikuti berbagai kompetisi di bidang sastra maupun bahasa di tingkat lokal, regional, dan nasional. Berikut ini adalah beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa. Juara 3 Lomba Teacher Idol. Juara 4 Lomba Simulasi Mengajar UPI. Juara 5 Lomba Simulasi Mengajar UPI. Juara 2 Lomba Musikalisasi Puisi. Juara 3 Puisi Tingkat Nasional. Juara 2 Pembaca Sajak Cemerlang Tingkat Nasional. Juara 2 Penulisan Sajak Cemerlang dan beberapa juara-juara lainnya. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki beberapa kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahun. Salah satunya adalah Bulan Bahasa. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki himpunan mahasiswa program studi atau biasa disebut HMP PBSI yang memiliki berbagai macam aktivitas dan kreativitas. HMP merupakan wadah untuk menyalurkan bakat minat mahasiswa PBSI. Kegiatan-kegiatan HMP PBSI bersifat keakademisan dan non-akademis dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Adapun kegiatan di bidang sastra adalah sebagai berikut. Pembuatan buku antologi puisi. Pembuatan buku antologi cerpen. Musikalisasi sastra. Monolog. Teater. Pembuatan film. Sosiodrama dan pentas virtual kemerdekaan. Untuk menunjang kompetensi dalam bidang kebahasaan adalah sebagai berikut. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Feni Inkasilhi dalam Kilas Warta Trenggalek terkini. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Smart Center Kabupaten Trenggalek yang mana telah dilaksanakan diskusi dengan tema merespon pernyataan Menparekraf Sandiaga Uno terkait diizinkannya kembali penyelenggaraan event olahraga musik MAC dan acara budaya. Berikut selengkapnya. Penulisan artikel ilmiah. Seminar. Bedah buku. Podcast. PKL atau praktek kuliah lapangan di Sanggar Sastra dan di Balai Bahasa. Selain di bidang bahasa dan sastra, HMP juga melakukan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat. Baksos pemberian santunan di yatim piatu. Bagi-bagi takjil dan pembagian masker di era pandemi. Penyumbangan buku. Pelatihan kewirausahaan. Berpartisipasi dalam donasi bantuan bencana. Untuk menunjang bidang profil lulusan kewirausahaan, kegiatan mahasiswa dalam Himpunan Mahasiswa Prodi
yaitu praktek langsung memproduksi produk, baik barang maupun jasa, sampai dengan pemasarannya. Dengan segala kompetensi yang dimiliki mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kami siap dan mampu bersaing dengan mahasiswa bersama lulusan lainnya di masa depan. Selamat bergabung di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. PBSI Kuinis, profesional, unggul, inovatif, berteknologi, intelek,